Halo sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada malam hari ini? Semoga kita semua sehat dan saya juga sehat. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kalian semua jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui. Tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke, topik yang saya bawakan pada hari ini berjudul tentang lupa. Apa penyebab kita sebenarnya lupa? Ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi teman-teman dan sahabat semuanya yang baru gabung di channel Wijaya Putra, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Oke, kita kembali ke topik permasalahan, yaitu tentang lupa. Apa yang menyebabkan kita lupa? Ya, lupa itu sama dengan tidak ingat. Penyebabnya apa? Kalau menurut gua, lupa itu dikategorikan penyebabnya macam tiga jenis penyebab lupa. Lupa pertama disebabkan karena kita tidak ada beban pikiran kita selalu tenang, ya, tidak bisa mengarahkan pikiran, tidak bisa membawa pikiran yang kita pikirkan di rumah setiap hari kita bawa keluar. Otomatis biasanya kita pergi keluar, apa yang kita ingat sebelum keluar pasti akan lupa tanpa mencatat. Ya, harus dicatat. Intinya tidak ada beban, pikiran kita itu tidak ada beban, tidak mau ambil pusing. Begitu kira-kira sahabat semuanya. Yang kedua, lupa yang kedua disebabkan karena kelainan, mungkin dari kelahiran atau penyakit ya yang dia bawa. Ya, kita kan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ya, bagi orang-orang yang sehat mental, sehat fisik, kita harus menghargai orang-orang yang bodoh, orang-orang punya keterbelakangan. Bahkan jangan menganggap enteng, ya, mentang-mentang kita baru cerdas, pintar, kita menganggap enteng. Kita bisa, dia tidak bisa. Apa yang kita bilang? Ah, bodoh sekali kamu nih. Ah, kamu nih malas belajar. Ya, kalau seandainya dia sekolah, Anda bilang dia malas belajar, banyak bermain. Padahal Anda tidak tahu apa sebenarnya yang dia alami. Mungkin dia bicara berulang-ulang kali, Anda tidak percaya. Alasannya dia tidak mau belajar. Kalau di bidang pendidikan, ya bidang anak sekolah, itu yang sering terjadi. Padahal daya ingatnya tidak bagus, EQ-nya tidak bagus, karena mungkin bekas jatuh waktu kecil, atau terbentur, atau bekas tabrakan. Itu sangat berpengaruh sekali. Makanya kita itu harus bisa menerima. Dan belum tentu orang yang cacat mental selamanya akan cacat mental. Ada juga mujizat ketika dia dewasa, ketika umurnya sudah
naik umpama sekitar 29-25. Di saat itulah dia berkembang, atau di saat nikah, pertama nikah, di saat itu dia bisa berkembang. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, kita cuma bisa menganalisa, kepastian tidak bisa kita menentukan. Yang Maha Kuasa yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan, kita hanya bisa merencanakan apa keinginan kita sebenarnya, kemauan kita. Ya, di saat itu kita bisa lupa diri. Oke. Ya. Lupa yang ketiga disebabkan karena usia yang sangat tua. Usia, karena beban pikiran, tanggung jawab yang begitu besar, ya, beban pikiran, ya. Tidak bisa mengembangkan pikiran, ya, umur. Dan saya melihat juga di tempat-tempat lain. Saya ceritakan ya, waktu dia SD dia bodoh sekali, sakit-sakitan, bahkan sampai 3 kali tidak naik kelas. Ketika dia mulai remaja, otaknya mulai berkembang, dan tetap masih tidak diakui oleh teman-temannya bahwa dia punya kelebihan. Ya. Ketika teman-teman yang cerdas tersebut sudah menikah ya, dia heran melihat temannya tersebut. Kenapa kamu cerewet sekali sekarang? Kenapa kamu cerdas? Mentalmu sangat luar biasa. Dia heran. Bahkan dia menganggap kenangan waktu dulu itu, atau sejarah waktu dulu saat dia bersama-sama di bangku sekolah SD atau di TK, menganggap temannya itu paling bodoh sekali. Paling bodoh, tidak naik kelas, susah mengerti, pongo, tidak mendengar, pelupa, ya. Nah, saat dia bertemu, bahkan teman yang tidak naik kelas yang bodoh itu melebihi kemampuannya teman yang pintar itu. Bahkan teman yang pintar itu tidak bisa mengembangkan pikirannya, hanya sebatas itu dia kemampuannya dia. Bahkan yang bodoh bisa mengembangkan pikirannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kan. Makanya kita tidak boleh yang punya kemampuan yang lebih, tidak terjadi apa-apa, mental kita bagus, tidak bodoh, cerdas lah dibilang, pandai. Tidak boleh menghina orang yang bodoh. Karena orang bodoh tidak selamanya akan bodoh. Dia punya cara sendiri untuk menemukan jati dirinya. Ya, untuk menemukan jati dirinya. Orang bodoh itu sebenarnya dia sudah berusaha belajar dengan cara ini. Dia mendapatkan ilmu dari orang lain. Dia bertanya sama orang lain, kenapa saya begini? Sama orang lain dia mendapatkan ilmu, begini caranya belajar, begini caranya mengerti, begini caranya tidak lupa. Satu-satu dia gunakan caranya orang lain. Tapi nggak bisa juga. Ya, tidak bisa. Temannya lagi memberikan teori begini caranya, biar tidak mudah lupa. Dia coba praktekkan, tapi dia tidak bisa juga. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, lantaran dia pusing, penasaran dengan dirinya sendiri. Dia lagi tanya sama orang lain, bahkan teman-teman yang baru. Ya, bahkan dia heran, kok cepat sekali Bapak mengerti.
bagaimana caranya Bapak memecahkan masalah, bagaimana caranya Bapak belajar. Ya, kalau orang bodoh, apa yang dia dapat sekarang dia kerjakan sekarang, itu karena penasaran. Beda sama orang pandai, beda. Dia masih mengulur-ngulur waktunya, bahkan menganggap enteng biasanya. Kalau orang bodoh rasa pingin tahunya lebih besar gitu. Bahkan orang bodoh bisa mengalahkan orang cerdas, orang pandai. Ya, karena orang bodoh dia memaksa dirinya untuk belajar, padahal dirinya tidak mampu. Karena dia paksa dirinya, sakit kepala, dia berhenti, dia tinggalkan. Berusaha lagi menemukan cara yang lain. Begitu sahabat semuanya. Makanya hargailah orang yang punya kemampuan di bawah daripada kita, yang punya cacat mental. Ya, sudah banyak terjadi di daerah-daerah lain ya. Orang stroke bisa merakit mesin, coba. Padahal orang tidak kuliah ke luar negeri, bisa menciptakan ide-ide baru, bisa menciptakan hal-hal baru yang tidak pernah ada. Ya. Itu mungkin dia cacat di EQ-nya rendah, tapi dalam bentuk fisiknya bagaimana? Mungkin dia bisa buat cerita-cerita tentang sejarah kehidupan ya, yang patut dihargai, yang bisa diterima semua orang. Ya, itu termasuk pengembangan diri. Ya, itu kelebihannya mereka. Ya. Oke, sahabat semuanya, itulah video yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Seperti biasa, untuk teman-teman yang baru gabung ya di channel Wijaya Putra, jangan lupa like, comment, subscribe, tekan juga loncengnya, dan jangan lupa tuliskan dulu komentar positif di video saya. Ketika Anda menyukai video saya, ketika Anda berkomentar positif di video saya akan senantiasa semangat membuatkan Anda video seperti ini. Bagi teman-teman dan sahabat semuanya yang baru melihat video saya, yang baru menonton video saya, seperti biasa Anda sudah tahu ya. Oke, bila ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda.